pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang trendy dan berjiwa muda. Pepi, Darwanti, dan Tukul Arwana. Senyum, ayo senyum, rame-rame senyum, kita senyum. Aku dapat berkata, dapat rekam semuanya, dapat rekam. Senyum, itu sodako, rame-rame senyum, itu ibadah, saling menghargai, saling menerima rezeki. Oke, ketemu lagi di Bukan Pat. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu gairah anak muda. Apa? Gairah anak muda bergairah. Luar biasa. Gimana, Lihat Mas? Vega tuh bergairah sekali. Masa, Mas? Kalau lihat Pepi gerah sekali. Pak. Lihat saya gerah, Pak. Iya, iya. Emang kompor, Pak? Jadi kalau lihat Vega beda ya. Oh gitu, Mas. Beda alam juga sama Vega. Kita gimana nih, masa-masa kecil yang indah? Kayaknya kamu dari casingnya nggak pernah indah sih masa kecil. Setidaknya gue pernah kecil. Jaharap, iya. Jaharap. Mau maju lagi. Gimana, masa kecilmu seperti gimana? Waktu itu apa kamu kumpul sama anak-anak orang atau anak-anak kucing waktu itu? Setidaknya Ya, ya. gue pernah mengalami masa kecil. Dan bentuknya orang. Ya kan? Di mana mainnya, di darat, di laut, atau di pohon apa di? Enggak, Mas. Di mana? Kita lebih main di alang-alang. Berarti dia mainnya sama belalang. Gimana? Masa kecilmu waktu itu seperti mengalami? mudanya. Ya. Hal-hal yang gimana? Apa dikucilkan orang atau orang begitu kamu datang anak-anak pada pergi atau gimana? Nih, ngatain orang kayak dia sempurna aja ya. Lo tau nggak dia dulu kecilnya apa? Apa, Belum Pep? jadi orang. Masih bentuk umbi-umbian. Berarti gua tuh keluarga bengoang dong ya. Gimana? Lu mau cerita apa enggak? Nah, ini nyelak mulu dari tadi. Bukan nyelam dulu, saya lihat faktanya, realitanya seperti apa coba. Gimana, Nggak usah Pep? diomong. Gini, Bagus Luar. banget, Mas. Bagus ya? Ternyata cuma kayak gitu doang. Kumpulan lah kayak gitu. Cuma main kelereng, main loncat tinggi, main kata. jadi di sini semuanya ngerti. Iya. Gue belum ngomong. Iya. Stres semua. Ngajak-ngajak. Kayak Mega dong, kayak Mega. Coba kalau Mega gimana kamu kerjanya? Sama aja ternyata. Oke, tadi tentang kita berdua. Sekarang Mas Tukul aja Nah, dong. lu dari mulai dari kecambah jadi orang tuh gimana ceritanya, Mas? Cambah. Lu mau balas gua ya? Enggak. Orang-orang juga pada Suzon. penasaran semua. Gua Iya, sih Mas. jelas dong, dulu anak muda banyak penggemarnya. Dari kecil aja penggemarnya udah banyak, apalagi sekarang lebih-lebih. Mas, maaf, Mas. Mas Tukul lagi cerita bahagia, kenapa backsoundnya gini? Ya masa kecil saya ya seneng aja dalam kondisi apapun saya jalani hidup ini dengan bersyukur. Iya. Jadi bersyukur di ada akhirnya syukur itu akan ditambah terus sampai sekarang. Mas, dikit-dikit ya, Mas. Ya tahu sendiri waktu itu kan banyak anak-anak perempuan, waduh, banyak yang ninggalin saya. Hah? Banyak wanita ninggalin lu. Wah, gua ngewakilin lu, Mas. Apa, Pep? Gua bilang sama wanita di sana yang meninggalin dia. Keputusannya tepat. Tapi akhirnya dia nyesel selama. Belum tentu. Pemirsa, apa pemirsa? Ada yang ngantuk ya? Ya. Kena lagi. Kerip. Kena lagi. Maka
Makanya lu kalau sahur ya sahur, ya kalau kerja di bukan mamanya kerja bener. Iya. Ada yang udah ngorok lagi ya. Tapi nggak apa-apa, itu menggambarkan bukan mata orang tidur aja pengen nonton, apalagi orang yang ngorok. Betul. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang bintang muda tampan dan pandai memikat hati wanita. Seperti penonton yang di sini bisa memikat Wanita. hati saya. Wow, ketampanannya tak beda jauh dengan saya. Jauh-jauh, lalu bau menyan. Siapa dia? Kita sambut Al Ghazali. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nyanyi jika berkasih hati pergi meninggalkan aku. Luar biasa ya. Al Ghazali alpukat Pak ya. Wah, Mas. Kok alpukat sih? Lu jangan malu-malu ketemu papahnya malu. Banyak kemiripan Tanya ya? Pega papa itu siapa apa? Pak Jerapah maksudnya. Orang nggak ngomong gitu mas. Makasih, gue inget terus juga. Pemirsa, hati siapakah ya yang berhasil Al Ghazali luluh ya, lantahkan? Lulu tuh bukan lulu gue. Oh, bukan luluh gue. Bukan. Atau justru membuat Vega juga luluh lantah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bukan nah. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa Oke, masih di bukan nah. Masih semangat. Mana suaranya? Gimana sih mas? Ini sebetulnya di pertanyaan besar buat gua. Tiap jatuh ke situ pasti milihnya sama dia nih. Kenapa, Mas? Kenapa? Pakai ditowel segan. Balik kan. Selamat malam untuk Al Ghazali. Lu ngapain duduknya? Nggak enak mas, ini reot kursinya. Lihat itu yang lihat tuh mukanya dia yang lihat. Nih, Duduknya kayak malah kayak angkot belum suruh minggir malah minggir. Udah kayak anak sendiri Untuk Al mas. Ghazali, ini papa pengen nanya nih. apa Vega? Apa Vega? Anaknya Al Ghazali. Masa bapaknya ala kadarnya? Ala kadarnya berarti garam sama nasi doang. Tapi kan nasinya nasi pulen gua. Ah nasi sintetis kali. Emang nasi plastik. Itu jahat tuh, itu jahat tuh. Jahat. Gimana nih kabarnya, sedang sibuk apa sekarang? Kapan nih kita berduet bareng gitu? Monggo silakan. Gimana Am? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, iya. Sibuknya sibuk apa ya? Puasa sih. Oh, bagus alhamdulillah. Bagus, ya. Ini juga puasa tiap hari kamu ya. Enggak bulan puasa aja puasa dia puasa. Karena emang Rajin. rajin. Ya karena keadaan ya. Ini Bu, filosofi saya tolong diambil. Orang kepengen Idul Fitri itu harus puasa dulu. Orang pengen senang itu harus prihatin dulu. Nggak ada tanpa keprihatinan terus kamu senang. Nggak ada apa Lebaran kalau nggak ada puasa. Makanya hari kemenangan itu kamu bisa mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Mengalahkan segalanya, mengalahkan dunia yang menguncang-ancingkan pikiranmu itu. Baru nanti kamu bisa menguasai dunia. Ini penguji kita nih. Penguji. Berarti gua setan. Ya, gua nggak nyebut ya, orang yang tahu lah. Ya.
matanya Al mirip mata saya ya. Mata Al itu memancarkan semangat anak muda. Nah lu kayak orang cacingan mata. Senyumnya juga coba, senyumnya Al sama senyum saya. Coba senyum mas. Sebentar. Al dulu senyum ke kamera yang Coba, nyala. di close up, di close up. Nah, Iya. imut. Coba mas. Coba nih. Sebelah sini ada yang bilang astagfirullah. Emang senyum saya ada yang salah apa? Banyak, kamu banyak utang kamu. Hidungnya coba hidungnya. Kayak angka 3 tengkurap itu ya. Kayak Aina. Naruh kayak Aina. Emang saya hidup di security ya Pak? Balik kan. Di usia muda sudah memiliki banyak keahlian. Dengan kamu nggak ada bedanya. Kamu keahlian ngambil barang orang itu. Ini julukannya lengbet. Apa? Meleng sabet. Lengbet. Meleng. Keahliannya loncat tembok cepet. Baca rumah kosong cepet. Dari Alma musik, beda dong. acting hingga membuat banyak wanita jatuh cinta. Kayak kamu juga banyak wanita yang jatuh bangun ya. Besok jual rujak, besok gado-gado, aduh macam-macam. Besok pecel, aduh. Akhirnya nggak tahu nih sekarang udah jualan. Yang beli keluarganya sendiri dan tidak bayar lagi. Bangkrut, tinggal gerobaknya doang. Banyak tinggal 1 miring. Dibahas gerobaknya. Udah jangan teriak-teriak kayak nonton bola. Kamu kayak nonton Liverpool melawan Persela Malang. Lamongan, Stella, Persela, Lamongan sama Malang deket alhamdulillah. Ya beda klub. Apa nggak capek, udah ganteng sibuk banget lagi. Susah nggak sih membagi waktunya? Mbok saya dibagi dikit gantengnya biar nggak capek. Emang gua jelek terus capek gitu. Gua jelek-jelek ini udah menyenengin orang banyak, udah menghibur orang banyak. Harusnya sudah ganteng juga bisa menghibur. Iya. Monggo silakan. Monggo. Al. Dibagi waktu ya. Iya, iya. Bagi waktu. Kalau bagi waktu sih Maaf sebentar itu ada ada benang. Di sini juga ada, Kak. Kayak ngusir lalat aja ya. Maaf ya Al, kepotong. Lanjut lagi. Emang gua kayak ikan yang dijualin itu dah. Loh, justru kalau orang jual ikan itu ada lalatnya tuh tanpa formalin. Iya, betul. Tapi kalau ada ikan didasarin nggak ada lalat masuk, berarti keduluan dia. Gimana Al? alhamdulillah nggak capek sih. Bagi-bagi waktu. Jadi paling kalau bisa lagi liburan dulu. Kayak di bulan puasa ini banyak kan libur kosong. Kosong ya? Salam buat mama dong ya. Ya. Asik. Bunda. Manggilnya Bunda. Ya udah salam buat Yang mana? Bunda. Siapa lu? Mamanya dia kalau gua lihat tuh mirip Victoria Beckham. Badannya ramping, kecil, subhanallah. Bintangnya masih Aquarius mamanya. Bunda Udah ganti. ayah. Udah habis kontrakannya Mas, pindah bintang. Gua bener itu bundanya dia kalau berpakaian tuh modis banget ya, hampir sama dengan Ola Ramlan ya. David Beckhamnya kan ada. Balik kalah. Bekam. Jangan kenceng-kenceng. Orang mau melahirkan balik lagi loh.
Jadi mau fokusnya kemana nih? Musik, acting, apa bikin wanita jatuh cinta? Aduh. Berat. Aku fokusnya lebih ke apa tadi? Musik, acting. Musik, acting. Lebih ke musik. Musik, Lebih ke musik. sama papa juga. Fokus, Punya papa. grup band ya? Dulu. Namanya apa? Dia laki-laki. Laki-laki. The Man. Wis. The Man among men. Jadilah laki-laki di antara laki-laki sejati lainnya. The Man among men. Ada laki-laki tapi gak laku. Kalau di rumah gua nyambel kan gini harusnya. Sambalnya digerus tuh sampai miring-miring. Balik. Cabai mau dihancurin itu malah miring-miring. Ternyata sekarang dirimu juga merambah ke dunia DJ. Kalau kamu juga DJ, jual jamu. Tetapi ada satu syarat yang diberikan sang bunda. Syarat apa sih kalau boleh tahu dengar-dengar terkait jam malam ya, monggo silakan. Ceritain aja, Al. Cie. Temen. Ini babysitternya dari tadi ngomong mulu sini. Babysitter. Bukan baby sister, pengasuhnya. Ih, sirsak. Ini seragamnya udah sama tuh. Asam. Gimana, Al? Jadi kalau misalkan di rumah bunda itu peraturannya kadang-kadang misalkan aku pergi malam, kalau jam 12 lewat biasa ditelepon terus. Ya Iya. harus seperti Harus, itu ya. orang tua. Kita minta maaf ya Bunda kalau kita pulangnya terlalu malam. Kalau dia sih berangkatnya memang jam 6 sore dia. Jangan kenceng-kenceng. Ini kemarin ada yang dibawa ambulan, orang melahirkan ketawanya, wah. Cuma tangannya doang balik lagi. Udah, doa lagi nih. Udah sekarang balik kerja lagi. Jadi ngurusi bintang tamu, kadang-kadang kalau di ruang aku ngurusi kamu gitu. Kemarin sempat 3 minggu berada di Itali. Wow. Deket ini loh, Cipanas itu loh. Itu Cikopo, jauh amat sama Itali. Cikopo. Jauh, Mas. Jadi kalau mau ke Cipanas, Cikopo dulu Cikopo ya. dulu. Iya. Cikopo terus Megamendung terus baru naik. Iya, Kok apa? Jaga villa saya di sana. Dan malah jadi malas pulang ke Indonesia. Kenapa nih kalau boleh tahu? Apa jangan-jangan udah kepincut sama bule Itali? Monggo, silakan. Kenapa jadi nggak malas sih sebenarnya, kurang 3 minggu sih kurang di sana. Soalnya di sana tuh cuacanya enak banget. Iya. Orang-orangnya juga di sana lebih welcome banget. Ya memang orang belum pernah ke sana, biasa ke sini, lihat sana enak. Tapi orang sana biasa di sana, kemudian sini, kemudian di sini. Iya, Jadi memang, betul. ya memang Sudah hukumnya begitu. Iya, ya saling inilah, saling ingin merasakan. Iya. Tapi kalau di sana terus ya kita juga lama-lama kok nggak ada matahari gitu. Nah, di sini cari matahari. Karena kan hawanya kan di sana kan berapa musim. Kalau di sini kan ada musim durian, musim duku, musim rambutan, musim Musim tuh maksudnya cuaca. Musim kemarau. Loh, kalau musim gua hujan. datang itu pas itu namanya musim juga Ya kan. beda. Emang gua salah apa gua ini? Balik kalau gua selalu disalahkan terus. Sama satu lagi Mas musimnya. Musim gondongan. Musim gondongan. Itu kalau orang kurang yudium ya. Iya. Ini banyakan garam kayak gitu Mas. Gondongan kan aja di leher, ini semuanya. Gua masih mending. Gua mending rata semuanya, Iya. mulut doang yang gemuk. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya yang kedua adalah wanita cantik yang ternyata adalah pasangan baru Al Ghazali. Please welcome Nadira Adnan. Cintaku yang pertama
Membikin hatiku berlomba seperti burung yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Karsondol, kok kelihatannya matanya berubah banget. Komplit ya kayaknya. Banyak vitaminnya kayaknya. Kembali ke Mas, abis deket Al, deket dia ya. Gimana sih Mas? beda jauh ya timpang Jauh. ya. Kayak lihat mall sama ini ya, pasar kambing gitu ya. Makin kompak ya. Kompak nyakitinnya tuh pas banget. Ini kadang-kadang dah seuzon dulu ya. Kita kasih sayangnya bungkusnya seperti itu. Itu kan luar tapi dalamnya sangat sayang sama kamu. Nggak usah sayang sama gua. Sayang lu nyakitin caranya. Ini kadang-kadang orang dekat di mata tapi jauh di hati. Mending kita ada jauh di mata tapi dekat di hati. Tupel. Bodoh. Daripada ngomongnya manis-manis dan nanti kebanyakan diabetes. Mendingan pahit tapi jamu bisa menyehatkan. Balik karek. Bener nggak Mas Darmawan ya? Sama diem-diem itu alhamdulillah. THR udah turun ya semuanya. Ngapa nggak bahas? Turun dari tergandeng. Good evening untuk Nadira. Welcome to my show. Not for eyes. How are you today? I'm good, thank you. Good. Yes, same like me. I'm great. Ya. Kalau Nadira lihat Mas Tukul kayak hantu bungkus. Pocong dong berarti gue poncong. Enggak ya? Ayam goreng. Ayam goreng. Jadi apa benar dirimu ini adalah pasangan baru dari Al? Apa jangan-jangan rela datang jauh-jauh dari negeri jiran hanya untuk deket dengan Al? Please. Enggak sih, kalau aku ke Jakarta kan buat mulai berkarir. Yeah. Gitu. Kalau yang satu lagi nggak tahu. Cie. Lu ngapain geleng-geleng kepala? Hah? Mirip siapa? Mirip majikanmu itu. Loh. Ini Nadira. Ini dari Malaysia loh. Ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia itu sangat harmonis sekali loh. Makanya kan pertukaran pelajar ya, alhamdulillah. Besok saya yang menghibur orang-orang yang ada di Indonesia di sana, di Yang ada kedutaan. di sana ya Mas ya. Di Brunei, Malaysia. Kedutaan Indonesia yang di sana. Acara halal bihalal di sana nanti. Alhamdulillah udah dipesan. Pesan makanan di sana. Loh, bukan empat mata tuh di Brunei, Malaysia, Timur tuh semua keren banget, rating nomor 1 lagi. Jadi TV B, TV 3, TV yang dia itu Mestik itu juga ada. Itu Nadira. Bentar Al ya. Kabarnya dirimu dan Al ini ternyata saling mengagumi satu sama lain. Apa sih yang dirimu kagumi dari Al emang? Banyak sih. Baik, kayak gitu. Ganteng kan? Ganteng dong. Sih. Caring juga orangnya, sama semua orang. Lucu juga. Kalau aku gimana? Cari duit. Cari duit. Jangan kencang-kencang. Ya jangan dibandingin dong Mas. Al masih muda. Nadira juga manggil Mas Tukul udah bukan Mas lagi. Apa? Atuh, atuh. Berarti Mbak Kakung aja. Atuh tuh kakek. Gimana? Kalau saya gimana? Di sana Tuh, gimana? Di gimana, Malaysia penggemar saya gimana? Dia baik juga kok, nggak gigit beneran.
Emang gua tiger apa? Tiger. Untuk Al nih. Kita lihat matanya sama sama saya. Ih, Mas. mata cacingan dari tadi. Al itu matanya tajam, Mas Tukul kurang tajam. Sini aku raut. Raut. Emang pensil sama ditajemin. Lu tak bawa ke rumah sakit lagi ntar. Men, gua cabut baterai lu nggak ada aman. Apa yang dirimu kagumi dari Nadira nih? Monggo silakan. Yang aku kagumi dari Nadira ini dia itu cewek mandiri. Dia di sini di Jakarta dia karir dengan diri sendiri tanpa orang tuanya sendiri di Jakarta. Itu yang aku kagumi. Luar biasa. Nih, lihat nih. Lu berumah tangga masih nebeng mertua sama lu. Apa nebeng. Mandiri kayak Nadira. Jadi confidence-nya itu kuat. Jadi dalam kondisi taruh di mana aja udah terbiasa sendiri enak. Lu mesti di mana mertua ngikut. Harusnya mertua mengikut mantunya. Kali galak. Ha. Untuk Al. Emang bener ya dirimu ini baru ngobrol sama Nadira setelah syuting video klip kok nih malu-malu banget sih ngobrolnya. Awalnya kita pas bikin project ini kita pas take vokal tuh belum pernah ketemu. Jadi pas giliran aku take Nadira nggak datang, pas Nadira take aku lagi di luar. Jadi jarang pernah ketemu, pas habis syuting video klip baru kita sering ngobrol. Ketemunya nggak di studio, di luar ya? Gimana Mas maksudnya? Iya, ketemunya di luar kan mereka temenan main juga bareng. Ya, luar biasa. Akhirnya tapi pas ya chemistry. Luar biasa. Kan duet. Lu tuh kagak pada nyambung gua ngomong. Pemirsa, jangan kemana-mana, aja nih ngendi-ngendi. Karena setelah ini saya akan kedatangan satu bintang tamu lagi yang merupakan idola anak muda masa kini. Dan Pepi adalah idola masa bodoh. Siapa dia? After This hanya di Bukan Bat. Cinta bulan pertama membikin hatiku belum. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa penontonnya tuh, thumbs up for you lah. Wow. Penonton terbaik dulu. Balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada anak muda, sosok idola masa kini. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, memiliki kemampuan tidak biasa yang justru membuat dia menjadi terkenal ya. Mari kita sambut Ahmad Nur Hidayat. Mirip pemeran Meteor Garden ya. Tapi bisa melihat ini loh, bisa melihat dompet kamu juga. Ngelihat yang mungkin manusia awam tuh nggak bisa lihat, tapi Mas Ahmad bisa lihat. Biasa. Ini 5 tahun nggak pernah makan nasi, ketupat. Selamat malam untuk Mas Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Senyum, cengangah. Itu ramah Mas, ramah. Tapi kalau disuduri makanan cepet habis. Kayak kamu kalau disuguhi kerjaan tuh nggak habis-habis. Itu terus nggak bisa. Untuk Ahmad, sebelum terkenal, apa bener nih dirimu suka main dengan sosok gaib yang akhirnya justru membisikkan sesuatu untuk mengikuti audisi di Trans 7 nih, Bang? Iya, betul Mas Suko. Jadi 2011 waktu saya kerja di salah satu dep store, mulai kebuka lagi tentang hal gaib.
Iya. Ada teman gaib gitu kenalan tiba-tiba datang selalu Sosoknya ngebisikin. laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Teman gaib. Iya. Yalah, lu luas Selalu nemenin kalau Ya kan ini lu sendiri yang bisikin. Jadi dulu kalau misalkan mau ada sesuatu terjadi atau apa, dia selalu ngebisikin, awas ada ini gitu. Nah pada saat saya iseng-iseng lagi kerja nanya, saya di tempat kerja ini bakal lama atau bakal keluar? Katanya sih 2013 akhir kamu keluar. Saya terkejut kan, kok keluar kenapa? Dia bilang, katanya 2013 mulai masuk TV, katanya ya masuk. Tapi nggak dibilang acara apa, tapi yang jelas ke 2013 mulai ada di TV-TV gitu. Tapi ternyata pada saat 2013 ada audisi di Trans 7 dan alhamdulillah ternyata bisa masuk ikut sama. Masuk di acara saya tim Mister Tukul. Alhamdulillah, aduh luar biasa ya. Syuting pertama di Salatiga ya. Betul. Loncat ya. Pum. Cepet banget kamu kok udah terbiasa loncat di pohon itu gimana? Loh, karena mungkin ada sosok yang membackup dia kan, yang kita nggak ngerti ya. Betul. Luar biasa itu. Yang tadi sosok gaib yang membisikkan Mas Ahmad, mungkin nggak langsung ditanya aja. Silakan kalau Casper. Udah kebaca. Pasti ke gua ngarahnya. Ya nggak apa-apa, terima Sedikit aja. serius. Iya, Sedikit monggo. serius buat Mas Ahmad. Ahmad. Kan selama ini bisa dibilang mempunyai kemampuan yang tidak semua orang punya ya. Itu buat Mas Ahmad itu merupakan mengganggu nggak sih seperti itu, punya kemampuan seperti itu? Kan kadang-kadang kayak ngomong sendiri kan? Kadang-kadang. Iya kan? Sebetulnya itu mengganggu kehidupan sosial nggak? Kalau untuk dulu sih memang merasa terganggu karena ilmu ini datang tiba-tiba. Jadi tanpa belajar, tanpa apa tiba-tiba bisa kayak netralisir orang kerasukan, terus melihat hal-hal gaib. Awalnya sih aneh gitu, risih juga. Menyadarinya kapan tuh? Menyadarinya pada saat ngobatin temen yang kerasukan sampai muntah darah itu sih pernah. Jadi pada saat di situ mulai aneh, saya masih takutnya ilmu ini sesat atau gimana. Nyari ustadz segala macem, nggak ada yang bisa ngebukakan. Nah pada saat audisi Mister Tukul Jalan-Jalan itu, niatnya itu cuma pengen ketemu Soleh Pati, pengen posted kalau memang ilmu ini buruk tolong buang. Kalau misalnya ilmu ini baik tolong diarahkan. Dan satu lagi pengen ketemu sama Mas Tukul sih intinya. Bukan hanya lu aja, Mat. Semua makhluk yang ada di bumi itu pengen lihat saya yang hilang. Pengen ketemu gua. Gak gampang nemuin gua tuh. Jangan lupa oleh-olehnya. Kesukaan saya ini omnivora, pemakan segalanya. Cuma orang kadang pengen temu gua, cuma temu orang yang doang. Oleh-olehnya. Kesukaan gua tuh rajungan, durian, sate kambing, sama kandang-kandangnya aja. Balik kan. Luar biasa sekali kemampuan kamu. Sebentar untuk Nadira dan Al. Ini luar biasa. Ini pengembarnya aja udah melampaui enggak ini loh. Betul. Sampai maksimalnya di namanya andro apa namanya? Apa sih? Itu loh yang di IT itu. Sampai sampai sini miring ke sana, miring ke sini. Apa yang sampai lagi demam apa itu? Ya deban itu. Doom smash. Al kenapa sih kok mukanya berubah saat ngomong sosok gaib? Takut apa gimana emang? Abang berubah? Ya. Bang, ada sesuatu gitu? Ada gimana Al? Enggak sih, kalau masalah gaib aku sebenarnya bukannya takut atau apa, cuman kayak kalau ngomongin gaib aku jadi ikutan seru gitu. Tapi pernah punya pengalaman dirimu mistis nggak? pengalaman itu enggak? Kalau bisa ngeliat sih alhamdulillah belum pernah. Suara tapi Suara pernah. suara Suara pernah. Suara kayak apa? enggak suara apa pernah? Jadi waktu itu pas pernah di rumah baru pulang malam tuh. Emang di rumah tuh ada spot yang emang gaib. Nah, kebetulan di spot itu ada yang ngomong, tiba ngomong selamat malam gitu. Hah? Tiba-tiba saya sering nyapa sih dia. Nyapa Al gitu? Gak apa itu cuma sekali, cuman teman-temanku kadang-kadang lain juga pernah kena dipanggil. Di mana itu di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Wah ini perlu saya kunjungi ini. Ya perlu saya datangin Al di mana tempatnya itu. Mungkin Ahmad udah bisa kayak ini udah langsung Itu praktek. cowok ya sosoknya? Cewek. Cewek. Masih kecil. Kalau saya lihat ada cowok satu, terus kalau cewek itu memang Kalau anak di kecil rumah ya, anak emang kecil. banyak sih. Yang anak kecil suka lari-lari Ngerti, sih. ngerti kan Ahmad? Luar biasa. Gua aja ngeliat
dompet lu mesti ada uang kecilnya juga ada. Uang kecilnya lebih banyak daripada kembali karena kalau kameramen gua lihat nih udah tebel nih, tebel kartu nama. Apalagi Aris tuh, paling tebel. Mas, Mas, Balik kalah. jangan ngeledek Aris loh. Aris tuh selalu aku bilang dia punya cita-cita. Kan kalau orang-orang pengen punya calon istri tuh yang semata wayang. Iya. Dia pengen punya calon istri yang semata kaki. Beda sendiri, Mas. Beda sendiri. Balik kalah. Beda Udah Ahmad nih. Sebentar ya nanti. Teman gaib seperti apa sih yang dirimu ceritakan? Kabarnya sosoknya seperti Kabayan gitu. Monggo. Kalau teman gaib ini agak iseng ya Mas Tukul, yang suka ngasih bisikan-bisikan segala macam itu sosoknya seperti menggunakan kayak baju kabayan gitu, baju-baju Sunda gitu. Baju pangsi gitu. Iya. Rambutnya agak gondrong segini lah. Tapi Isengnya cowok tuh gimana maksudnya Mas Ahmad? isengnya itu kadang bahkan ada suatu kejadian waktu itu misalnya lagi kumpul nih teman-teman, tiba-tiba handphone tiba-tiba diinin sendiri, bikin satu sendiri, foto-foto sendiri. Jadi yang satu misalkan tiba-tiba lafaz la ilaha illallah gitu kan, yang satunya foto-foto yang diisengin gitu, jadi foto-foto yang jahil dia nggak pernah upload segala macam, handphonenya juga dikunci tapi tiba-tiba Bisa berubah sendiri dan nggak bisa dirubah. Tahu teknologi ya. Iya sih emang ada iseng. Luar biasa. Iya, jangan Namanya salah. makhluk kok. Bisa menembus itu ya. Iya, iya. Lah kamu masa lupa kamu gimana dulu? Lah Nadira. Langsung saja nih, dirimu ini kan berasal dari negeri tetangga nih. Ya, negeri Malaysia ya. Malaysia. Yang hubungan bilateralnya sama Indonesia sangat harmonis banget. Nah, namun ternyata malah jatuh cinta dengan Indonesia nih dan memilih berkarir di sini nih. Is that true nih? Apa yang membuat dirimu jatuh cinta dengan Indonesia selain karena Al? Monggo. Gimana ya? Mungkin karena mama juga orang Indonesia. Jadi aku dari kecil emang sering bolak-balik Kuala Lumpur, Jakarta, karena nenek juga masih di sini. Banyak keluarga di sini juga. Abis itu dulu mama pernah berkarir di sini juga. Jadi mungkin karena itu mau kayak mama gitu aja sih. Salam buat mama juga ya. Waalaikumsalam. Mama dulu senior saya nih mama. Mbak Eni Betrik, kamu nggak ngerti Iya, kamu. tahu. Oh, manis orangnya. Kembali ke lu tuh nggak paham kalau gua kan ngikuti terus. Ngikutin angkot kemana pergi. Ya perkembangan ya. Payah. Lu Nadira lagi. Ada bedanya nggak sih berkarir di Malaysia dan Indonesia? Kalau fansnya gimana nih? Monggo. Mungkin karena aku belum pernah berkarir di Malaysia, jadi aku kurang tahu. Karena Iya. jadi aku mulai berkarir langsung ke sini. Iya. Jadi kalau di Malaysia aku kurang tahu gimana gitu. Tapi kalau saya di Malaysia gimana? Banyak yang kenal dong, pasti. Siapa yang nggak kenal kan? Orang itu berarti harus diperiksa. Di poliklinik kan. Diimunisasi. Kembali ke untuk Al. Aduh. Pernah ada pengalaman apa dari fansnya nih, monggo nih? Kalau pengalaman paling parah sih di Cakar. Ke Cakar ya. Cewek apa cowok yang ngasih? Cewek. 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 Kayak Udah, gitu nggak lu tuh? jangan ikut nyakar ya, awas lu ya. Dia mah nggak nyakar Mas, jambak. Ya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Mana yang dicakar yang bekasnya? Di mana? sebelah sini nggak ada bekasnya sih tapi. Yang mana Al coba lihat? Ada. Ya udah. Biar lihat. Sampai segitunya. Itu pas tampil show di mana? Di mana? Lagi di Lombok kebetulan kita naik bus terus tiba lagi rame. Pas kita turun kita kayak ngebelah penonton gitu. Tiba ada yang gini aja, ada yang gini ngerawat terus dia nyakar gitu. Sebenarnya pengen meraih, maksudnya pengen pegang Al, tapi Hampir sama dengan kejadian sama saya. Fans saya tuh sampai saya nyari bibir saya nggak ada tapi jalan. Bingung. Akhirnya, Keren ya. akhirnya alhamdulillah jam 1 malam bibir saya balik lagi.
Bisa begitu, Mas? Saking lihat gemes bibir saya tuh katanya punya daya eksotikal. Punya daya sensual itu. Wah, kalau ngomong muncrat. Kalau dia menetas. Dan yang ngambil telah diselidiki sama pihak berwajib itu nenek-nenek umur 90 tahun. Sambil ngambil sambil ngomong nakal. Balik Ampun. untung nenek itu udah nggak ada, kalau ada benar. Kena asuransi. Itu Kim Kardashian itu betisnya diasuransikan. Semua itu artis-artis itu bibir saya diasuransikan. Ini triliunan loh ini. Wow. Ada yang lacakin sembarangan. Penyok ya, Mas. Kalau kamu hidungnya ya. Kalau kamu ini ya palanya ya. Iya nih, diasuransiin. Itu ada yang gosok sedikit tuh, wah. Ada sternya keluar semua. Batu akik kali kepala gua. Nggak aman lah ini. Lu sternya udah keluar loh. Mahal itu. Mahal, Mas. Terus lagi nyari butuh embannya yang bagus. Dari bawah tembus. Kabarnya dirimu memiliki pengalaman menarik didatangi fan dari luar kota. Gimana ceritanya? Mas udah ada ternyata. Lucu banget sih, Mas. Ya Mas, kalau lagi syuting kan, misalkan lagi syuting di Semarang, yang datang tuh sengaja dari Malang, dari Jakarta. Cuma tadinya pengen ketemu Mas Tukul, mungkin mereka juga. Karena tim Mas Tukul Jangan-Jangan memang dinanti di kota-kota ya Mas. Jadi alhamdulillah kalau ketika di Jogja yang datang tuh dari mana Cirebon, aja ya? dari mana. Wow. Jadi salut sama perjuangannya, terutama cewek-cewek dia sendiri misalkan datang sengaja naik kereta, naik apa, cuman buat Pengen ya. Ketemu Mas Tukul. Ini kalau buka di Twitter itu Twitter. itu banyak kota-kota yang pengen saya kunjungi. Tanya Ahmad ya, tidak kota ini minta tolong dong Mr. Tukul datang di sini Mr. Tukul. Pengen lihat sosoknya Tukul Arwana. Iya, nyata atau gaib gitu ya, Mas. Ternyata gaib. Balik sebentar untuk Ahmad lagi. Gimana rasanya sekarang terkenal karena Six Sense? Padahal awal dirimu kan penakut nih, ya? Gimana monggo? Dia jangkrik aja lari dia loh. Memang gak nyangka sih Mas Tukul, karena dulunya kalau nonton acara-acara TV gitu yang misteri saya pikir itu bohong segala macam gitu kan. Cuman ketika ngalamin kejadian yang alam gaib seperti apa, baru mulai sadar dan gak nyangka bisa ikut dan gabung sama Mas Tukul sih, alhamdulillah. Gimana rasanya gabung sama saya? Banyak berkahnya sih, alhamdulillah. Ya ini berkahnya itu juga doa dari teman-teman saya ini. Dan para kameramen ini apalagi selalu mendoakan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Balik. To all my guests semua bilang. Tapi sirsak, Mas. Gitu-gitu. Semuanya ya. Jadi selama bulan Ramadan apa saja nih kegiatan kalian dari Nadira dulu? Selama bulan Ramadan ini sih cuma ya promo single aku sama Al. Kita ke beberapa acara sahur, ke beberapa talk show. Habis itu kemarin juga sempat sahur itu ya, sahur bareng-bareng gitu. Cuma itu aja sih. Kalau Al? Kalau aku sendiri bulan Ramadan ini sih dikit sih ya, paling ya kayak gini kita promo. Terus kemarin juga ada sempat beberapa iklan juga. Sama cuman udah di rumah bikin lagu. Gue demen lihat iklannya dia, gambarnya aja menarik banget. Wah, gue demen iklan. Apalagi iklanmu itu bat nyamuk itu. Jadi nyamuknya. Balik kalah. Ngencas nih. Ngencas gede banget. Ini termasuk sebangsa Aedes aegypti loh. Itu kalau kesentuh dia dari dendam berdarah loh ini. Demam. Oh udah diganti. Dari dulu. Ya saking nggak sembuh-sembuh akhirnya dendam berdarah. Dendam berdarah. Oh, dari Iya, wae.
Aman. Ya, Mas. Kalau saya tetap ya syuting bisa tuh kalau jalan-jalan. Terus kalau hari-hari terakhir sih sibuk ini ngabisin makanan di rumah Mas Tukul. Itu Nebeng. nggak ngabisin masih banyak. Kan rumput-rumputnya belum habis semua. Balik kalek. Alhamdulillah pengen mencoba gimana rasanya. Terus aku nawarin di tempat saya, alhamdulillah dia kerasan. Kalau bisa terusnya Mas di sini. Udah Nadira. Jadi dirimu ini juga deket dengan Vina Panduwinata. Wah ini gua suaranya bagus, gua demen. Si burung camar ini dan kamu belum blekok ini. Bahkan sampai diberikan latihan vokal khusus oleh Mbak Vina. Nih, boleh nggak nih penonton yang ini jangan masuk satu nih. Yang gitu dong, Kak. Tuh, yang itu tuh, yang itu tuh. Apa sih yang membuat dirimu memilih Mbak Vina? Boleh dong dinyanyikan sedikit lagu dari Mbak Vina nih, monggo. Ayo, ada mic-nya. Oh. Mas pakai Yang mic. ini. Ya, monggo. Maaf, mic-nya Al pinjam. Nah. Lagunya Mama Ina. Udah nyala kok. Udah. Ayo nyalain dong. Oh iya. Oh maunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling tertawa dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh Tuhan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Bagus ya, Mas. Gua demen Suaranya. banget. Lincah. Powerful. Artikulasinya, powernya, penghayatannya itu berkarakter. Pemirsa, penasaran seperti apa kemesraan Nadira dan Al saat berduet? Langsung aja kita sambut penampilan dan Nadira, Adnan dan Al Ghazali.
kembali ke pemirsa. Masa muda memang masa yang berapi-api dan tak akan kembali lagi. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk hal negatif, tapi justru dengan segudang prestasi. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Al Nur Hidayat, Al Ghazali, dan Nadira Adnan. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saya gitu, jangan lupa tidak ada motivasi untuk merayakan. Dan kalau ada kata-kata yang menghormat, ambil tontonannya bagus yang pernah untuk tonton terkenal mana dengan cara bermain sempurna. Mantap! Lihat lebih di layar kaca